Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan membuat web dengan Python Flash. Jadi sebelumnya kita sudah bisa mengupload gambar, artikel. Kali ini kita akan mencoba dengan membuat gambarnya agar terkompres. Oke, langsung aja kita mulai. Kita ke project kita, ke Flashblock. Oke, di sini kita aktifkan virtual environment. Kemudian kita buka kode editor kita. Oke, ini file terakhir kita. Sekarang kita menginstal library namanya Pillow. Oke, jadi sebelum di enter ini pastikan udah aktif virtual environment. Oke, kebetulan saya pemberitahuannya ini begini karena saya memang sudah install. Oke, jadi coba kita jalankan. Ya, oke, server kita jalan, tapi kita belum kita kerjakan. Jadi coba kita buat 127. Kita login dulu, dani.com. Ya, ini ya, ini saya buat kategori politik, kalian ya sesuaikan. Baik, sekarang kita kembali ke kode kita yang terakhir. Di sini kita membuat kode kita. Kalau kita perhatikan di sini, gambar itu akan kita rubah namanya dengan fungsi secret ini. Kemudian kita pindahkan ke dalam gambarnya, kita pindahkan ke dalam folder kita nih, block static img. Oke. Nah, jadi di sini prosesnya hanya memindahkan. Jadi kalau gambar itu terlalu lebar, terlalu besar ukuran, ya sesuai dengan file asli yang akan masuk sini. Jadi sekarang kita akan coba kompres agar lebih gambar lebih sesuai yang kita inginkan. Oke, jadi di sini kita hapus. Ini kita hapus dulu. Kita ke atas, ke sini aja ya. Sebenarnya bebas mau di mana. Kita buat sebuah fungsi def. Oke, jadi sebelumnya di sini kita panggil dulu from. Jadi paket yang kita install tadi from pil. Jadi yang kita install Pillow bisa kita panggil from pil import. Ada namanya fungsi image ya. Kita menggunakan ini dulu, image. Kemudian def, kita buat nama fungsinya simpan gambar gitu ya. Simpan gambar. Kita kasih parameter itu from gambar ya. Kemudian kita buat fungsi random, buat variabel ya, random hex. Jadi kita hex nih sebuah nama. Oke, secrets dot token hex kita ambil 8 saja. Kemudian ini sama seperti sebelumnya, masih kita buat sebuah variabel kosong tuh ya. Kemudian kita ambil f extension. Ini kita mau menangkap ekstensi dari sebuah gambar, apa itu JPEG atau PNG. Oke. Kemudian os.tahat. Kemudian kita panggilan split text. Kemudian yang mau kita split apa ya parameternya ini? Parameternya tuh dot file name. Oke. Jadi nama filenya yang mau kita split jadi 2. Nah, ini nama file aslinya dan ini akan dijadikan 2 ya, jadi tuple dia ini. Jadi kita pisahkan. Nah, kita mau ngambil ekstensi aja. Jadi gambar nama filenya nanti
kita pakai random hex ini. Oke. Ya, jadi seperti video sebelumnya ya, diikutin. Jadi sekarang nama gambar gitu ya, nama gambar, sorry. Jadi nama gambarnya random hex ini plus f extensionnya. Oke, jadi ditambah. Kemudian path gambar gitu ya. Jadi path gambar ini kita buat variabel kemana akan disimpan ini gambarnya. Oke. s.path dot join app dot root path. Oke. Nah, di sini kita kasih tadi blok, kemudian static, kemudian di img, sorry. Oke, kemudian nama gambarnya ya, nama gambar ini. Oke, ini masih belum kita, fungsinya sama seperti sebelumnya yang kita hapus tadi, kemudian belum kita menggunakan dia nih. Sekarang kita gunakan, saya kasih agak spasi ya. Jadi kita buat output size gitu ya, variabel output size. Kita mau buat berapa nih ukuran nih, misalnya 600, lebar 600, tinggi 600 ya. Kemudian kita buat ini sebuah variabel aja, image ya. Jadi image ini dari sini nih. Oke. Nah, image dot open, yang kita open yang mana ya, ini ya. Kemudian ini tadi variabel i nya ini kita buat lagi di sini. Jadi ada namanya thumbnail. Oke, thumbnail yang dari si pillow ini, yang mau kita thumbnail, jadikan thumbnail itu apa ya, output size nya ya. Jadi supaya gambar ini berubah jadi 600, bukan 600 kali 600 ya, ini nanti maksimumnya si lebar akan dibuat 600. Oke, tapi lebarnya akan mengikuti jadi ini rasio tetap terjaga, rasio gambar. Jadi jangan khawatir gambar kita jadi nggak karuan. Jadi di sini tetap dibuat rasionya akan terjaga. Nanti kita lihat hasilnya ya. Kemudian setelah dikompres, kita harus kasih perintah dot save ya. Jadi gambar harus kita simpan. Kemana kita simpan? Sini tadi ya. Nah, jadi ini kita sampai sini belum ada perintah simpan, ini pindahkan gambarnya. Kita cuma ngambil lokasi gambar. Oke, sekarang udah posisi tersimpan. Oke, jadi kita tinggal buat returnnya. Return yang kita butuhkan apa? Jadi semua ini udah proses tersimpan gambar. Jadi tapi return yang kita butuhkan adalah nama gambarnya ya, karena kita panggil nanti nih fungsi. Nah, nama gambarnya kita return, kemudian kita bisa panggil di sini. Oke. Jadi di sini kita buat kita bisa buat sebuah variabel ya, gambar sama dengan, biasanya kan kita buat gini, form dot thumbnail gitu ya, dot data ya kan.
Nah, ini kita simpan, dia ini kita masukkan ke dalam sebuah fungsi yang tadi kita buat, simpan gambar ya. Simpan gambar ini dari sini nih yang kita buat tadi. Oke, simpan gambar ya. Parameternya kan dia minta satu parameter, kita buat nih ini ya. Parameternya tuh apa ya, dari si form dot thumbnail dot data. Oke, jadi udah gambar kita udah masuk ke fungsi ini, maka gambar ini bisa kita gunakan ke sini. Oke, jadi ini fieldnya thumbnail di database kita kan, returnnya tadi nih nama gambar nanti yang udah kita split tadi ya. Jadi yang tersimpan ke dalam database adalah nama gambar yang udah kita hex tadi, yang jadi 8 string unik ya. Jadi di sini. Oke, coba kita simpan, kita jalankan, coba kita refresh server. Oke, kita lihat folder kita di bagian blog ya, static image. Oke, di sini ya. Ini udah saya hapus gambar-gambar kita sebelumnya. Jadi nanti kita lihat nih gambar akan terkompres apa tidak. Oke, jadi saya isi sembarang dulu, judul artikel gitu ya. Kemudian isinya ini aja, saya ambil teks. Oke, coba kita ambil gambar dari ini saya ambil dari unsplash.com. Kalian bisa ke situ, ke download, dan ukurannya cukup besar ya, sampai 2 mega untuk sebuah gambar. Kita lihat, klik kanan properties, maka akan kita lihat detail itu gambar ini 5500 kali 3000. Jadi nanti terkompres, jadi salah satunya akan jadi 600. Oke, jadi bukan 600 kali 600, tapi rasio mereka ini tetap terjaga. Oke ya, nanti kita lihat hasilnya. Intinya kita nggak mungkin menyimpan gambar segini besar. Itu akan pengguna juga untuk mengakses website kita tuh akan lemot gitu ya. Oke, kita ambil yang ini gambar. Oke, sebelum kita submit, coba kita kembali lagi. Jadi nih kita buat setelah masuk data berhasil, ini saya buat ke sini dulu ya. Ini kalian udah paham ya tentang blueprint. Jika belum paham, kembali lagi video sebelumnya. Jadi setelah saya submit nanti dia akan tetap di halaman ini lagi, karena harusnya kita buat submit dia masuk ke halaman ya berisi artikel itu di video selanjutnya. Oke, sekarang saya buat di sini, saya simpan. Oke, coba kita jalankan. Ini semua udah gambar yang tadi kita submit. Oke, data berhasil ditambahkan. Kita lihat ke kode kita sebentar. Ini data berhasil ditambahkan. Oke, sekarang kita lihat folder. Nah, ini gambarnya sama ya dengan yang tadi saya ambil. Hanya saja jika kita klik kanan properties, ini kita ke detailnya udah jadi 600 kali 338. Oke, jadi kita ke fungsi, jadi bukan berarti 600 kali 600, dia salah satunya yang akan diambil yang mana, dan rasio akan diikuti. Oke, jadi udah paham ya. Kita bisa menggunakan fungsinya nanti untuk seterusnya. Ketika kita mau edit, kita tinggal panggil aja fungsi ini untuk membuat mengkompres gambar. Oke, dan sekedar tambahan, ini kita rapikan. Jadi ini kan semua sebuah root kita ini untuk halaman login semua ya. Jadi kita bisa membuat lebih rapi. Ini kita pindahkan. Oke, jadi ini sebuah fungsi, kita pindahkan ke tempatnya sendiri. Kita Ctrl X ya, ini simpan. Kita buat di sini di folder adminnya ini, kita buat sebuah file
misalnya namanya fungsi saya .py gitu ya. Oke, di sini kita simpan. Nah, kalau kita buat begini, dev simpan, nanti di sini akan Python ini nggak tahu ini ada fungsi secret dan lainnya gitu ya, ada OS. Jadi kita harus buat dulu. Import secrets, oke. Kemudian import OS gitu ya. Jadi atau kemudian apalagi di sini, oke, pil ya, from pil import image, oke. Jadi udah fungsi udah tahu semua nih, fungsi-fungsi diambil dari mana, OS path, image udah tahu. Kemudian kita kembali lagi ke roots kita, jadi udah ini kita nggak butuhkan lagi. Oke, sampai sejauh ini coba kita lihat ya, kita nggak membutuhkan lagi karena udah dipakai di sini, dan pilnya juga kita nggak pakai. Oke ya, jadi bisa kita simpan. Nah, di root ini juga dia nggak tahu fungsi ini, caranya kita panggil. Jadi from gitu ya, from block dot, ini kita ada di folder admin ya, from block dot admin dot, nama ininya ya, nama file fungsi saya, import, yang kita import itu fungsinya ini. Oke, simpan gambar. Paham ya mengenai masalah import ini? Oke, jadi sekarang simpan gambar ini udah tahu nih, diambil dari sini dan ini dari sini. Oke, jadi setelah kita buat ini, coba kita jalankan apakah ada error apa enggak. Ini kita refresh, coba kita buat sekali lagi. Judul kedua ya, ini masih satu kategori ya, ini kayak saya ambil aja, ini masih. Kemudian gambar ini dari Unsplash yang pertama ini tadi ya, kalian bisa lihat. Yang kita ambil yang kedua yang lebih besar, ini gambarnya ini. Kita klik kanan, kita lihat dulu propertiesnya. Kalau ini 5057 kali 3900, cukup besar ya. Nah, ini gambar kita ambil dan kita lihat di sini, ini folder project kita. Yang tadi pertama udah kita upload ya, yang kedua belum. Kita lihat nih masuk apa tidak. Oke, kita submit. Oke, name app is not defined. Kita lihat di sini dia tidak define app. Oke, app ini tidak define karena kita belum panggil nih, masih dari sebelumnya. Berarti di sini from block import app ya. Jadi kita harus buat dulu sini. Kita buat bolehlah di sini aja, from block import app. Oke, kita simpan. Kita lihat ya, ini belum ada gambarnya, belum masuk. Nah, jadi di sini app tetap mungkin kita pakai nanti ya terus. Coba kita cek. Oke, sementara kita biarin aja. Yang jelas sekarang app ini tadi kita lupa, sekarang udah paham. Oke, kita jalankan lagi, kita back ya. Ini filenya, coba kita submit. Nah, data berhasil ditambahkan, kita lihat. Oke, ini gambarnya ya, jadi ukurannya jadi lebih kecil pastinya, 600. Oke, jadi nanti setelah kita submit harusnya dia ke halaman, kita buat sebuah halaman indeks misalnya ya, gambarnya itu datanya di indeks itu apa yang telah kita masukkan tadi, jadi artikel-artikel yang kita masukkan. Oke, saya kira cukup video untuk kali ini. Next, setelah ini kita akan belajar membuat ini menjadi menggunakan ini ya, editor. Kita pakai Cake editor
versi 4, jadi bisa mengetik dengan layaknya blok-blok lain ya, punya headline gitu, jadi bisa masukkan kode HTML. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.